Sesuatu itu semuanya ada nilai penjelasan. Afal itu kan kinerja Tuhan. Siapa sih yang bisa menilai kinerja Tuhan? Adapun contoh yang ditanya tadi adalah pada unsur manusia. Karena kita melihat kenyataan. Ini sudah terjadi hukum kausalitas. Ini bukan hukum hakikat, ini hukum sebab akibat. Si A jahat, si B baik. Ini yang kita lihat manusianya, kausalitasnya, bukan hukum hakikatnya. Yang kita bercerita tadi hakikat wahdaniyah pada afal. Allah tidak butuh materi, Allah tidak butuh sistem, Allah tidak butuh benda-benda. Kun fayakun subhan, namanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Itulah kinerja Tuhan dari semua sisi. Beda pada sifat tadi. Allah dalam bekerja penjelasannya tidak butuh materi. Kita bekerja butuh materi. Kalau kita mengatakan si A jahat, si A baik, itu melihat sebab akibat. Kenapa si A jahat? Karena terlibat dalam perbuatan jahat. Kenapa si A si B baik? Karena dia mematuhi perintah baik. Mana ukuran baik buruknya? Kembali lagi, kalau ukurannya manusia bersifat relatif, mungkin bagi si A baik, bagi si B tidak baik. Tapi ukurannya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dalam hukum manusia, semua makhluk ada kausalitas sebab akibat. Kita hari ini berkata si A itu baik. Apa yang kita ukur? Dari mana ukurannya? Apa standarnya? Apa referensinya? Apa SOP-nya si A itu baik? Itu adalah pada perkara kausalitas. Adapun pada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud esa pada amal adalah dalam bekerja tidak butuh yang baik. Kita buat masjid butuh cor, papan mar, baru jadi masjid. Allah tidak. Satu kun fayakun jadi. Selesai. Adapun persoalan tadi pada baik buruk itu ada perkara kausalitas. Ketika hubungan dengan manusia, ini bicara kausalitas. Hakikat wahdaniyah bukan bicara kausalitas. Itulah yang menjadi perbedaan tentang wahdaniyah pada sifat dan afal. Jadi afal tidak berbicara kausalitas. Apa itu kausalitas? Ada kausalitas. Oke, kita masuk bahasa mudah kita cerna. Kausalitas itu adalah sesuatu yang wujud itu keterkaitan pihak yang lain. Ada koneksitas. Kenapa anak si B lahir? Karena ada ibunya. Kenapa ibunya lahir? Karena ada suaminya. Kenapa ibu suami lahir? Ada hubungannya. Hubungan ini ada urusan perut lagi, ada bicara rahim, ada kantong rahim. Kalau kantong rahimnya tidak sesuai, tak lahir juga anak manusia. Kenapa dia lahir? Ada bicara kausalitas, ada sehatnya. Kalau makanan protein hewani, protein nabati tidak mencukupi gizi pada anak itu mati di dalam kandungan. Dia tidak akan lahir ke alam dunia. Itulah kausalitas. Terus hubungan yang lain. Kita buat misalnya benda ini. Benda ini siapa yang buat? Taruhlah pabrik. Kenapa ini ada benda? Ini ada hubungan dengan tanah. Kenapa? Sumbernya besi. Besi ada hubungan dengan tanah. Bagaimana mendapat besi dalam tanah? Ada hubungan dengan beton. Ya, buah nanti. Ada hubungan dengan mentau, ya jauh. Hubungan lagi dengan pabrik. Pabrik diolah di setel, pabrik tubit gede. Agak dong sobru katanya tru medan kadang betul diproses. Ada hubungan. Lalu apakah pabrik ini bisa berdiri sendiri langsung tanpa ada apa-apa? Tidak. Di negara Indonesia yang bersifat sipil, semua ada aturan perusahaan. Ini boleh, ini tidak. Mana surat ini? Dalam surat ini berbicara SOP. Dalam surat ini bicara pajak. Dalam surat ini bicara standar pekerjaan. Tidak bisa lepasnya. Nah, ketika barang yang diproduksi
oleh pihak konsumen, pihak produser, maka dia akan melihat apakah barang ini bisa digunakan. Pasarnya mana? Ada hubungan dengan pasar. Kalau buat banyak sekali orang jual nggak ada, itu apa? Kita buat meeting. Orang sebelum melahirkan dan telah dibaca ada, kalau bahasa organisasi ada input, ada output, ada outcome-nya. Apa debit kreditnya? Apa hukumnya? Mana pasarnya? Mana konsumennya? Siapa yang memasarkannya? Siapa pemasangannya? Siapa salesnya? Semua harus dirancang. Ada sebab akibat. Allah tidak. Subhanallah, Maha Suci Allah, kun fayakun, maka jadilah. Itulah maknanya esa pada hal mandiri, tidak terlibat dalam unsur yang lain, dan